Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Mei 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Update kebakaran di Jalan Pala Ambon, 1 mahasiswa meninggal, 3 warga lainnya alami luka-luka. 1 orang meninggal dunia dan 3 alami luka-luka saat kebakaran dahsyat yang terjadi di Jalan Pala, tepatnya di pertokoan Amboina, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 15 Mei 2023 malam. Hal itu disampaikan PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai, kepada awak media Selasa 16 Mei 2023. Lebih lanjut, jenazah korban Sri Umar yang merupakan mahasiswa ini berhasil dievakuasi sekitar pukul 1 malam. Kemudian petugas langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan medis. Selain itu, Tribuners, untuk korban luka-luka ada Salmon Siahaila Tua, warga Batu Gajah yang merupakan penumpang dari mobil Daihatsu yang terbakar. Salmon saat ini sedang dirawat di RS Bakti Rahayu. Kemudian ada juga Serda Nur Sigit Yusuf, anggota Denkaf, sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara atau RST Ambon. Selanjutnya, Tribuners, adalah sopir mobil Daihatsu, Trisman Patiselano berusia 40 tahun, yang alami luka bakar dan saat ini sedang dirawat di RS Al-Fatah Ambon. Janet menambahkan saat ini dari data yang dihimpun anggotanya di lapangan ada sekitar 300 jiwa atau 100 kakak yang mengungsi akibat kejadian ini. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul setengah 9 malam. Diketahui kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Apa ini? Itu sore kamu besok. 100 jiwa rumah yang terbakar, Pak. Update sementara, Pak. Untuk sementara berdasarkan informasi yang ada itu sekitar 110 rumah. 110 rumah, Pak. Ya, 110 rumah kebakaran. Kebakaran ada korban jiwa dan juga ini, Pak. Untuk korban hanya 1. Ya. Ya, itu juga wanita. Wanita. Ada luka-luka juga, Pak. Luka-luka juga ada 3 luka. Itu akibat luka bakar. Ya, Pak, ada. bisa Sementara sedang ditangani di rumah sakit. Oke, bisa jelaskan sedikit kronologis ini kejadiannya ini? Nah, kita masih mengumpulkan dari para saksi-saksi ini, Pak. Oke. Ya, kita masih mengumpulkan dari para saksi-saksi. Tribuners, kebakaran di Jalan Pala Ambon, 103 kepala keluarga mengungsi, 110 rumah termasuk toko terbakar. Ratusan warga RT 002 RW 002 kehilangan rumah tinggal dan harus mengungsi. Hal ini buntut kebakaran yang terjadi di Jalan Pala, kawasan belakang kota, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 15 Mei 2023 malam. Wakapolresta Pulau Ambon, AKBP Heri Budianto menyebutkan bahwa dari data yang dihimpun anggotanya di lapangan, ada 103 kepala keluarga terdiri dari 291 jiwa yang mengungsi. Tidak hanya itu, Tribuners, terdapat 110 buah rumah termasuk toko hangus terbakar. Heri juga mengungkapkan dari kejadian kebakaran semalam, ada 1 warga meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul setengah 9 malam. Diketahui kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi.
Tribuners, 291 jiwa terdampak kebakaran kini mengungsi di pangkalan pelabuhan Slamet Riyadi. Sebanyak 291 jiwa terdampak kebakaran di Jalan Pala, kawasan belakang kota Ambon, kini berada di lokasi pengungsian. Ratusan jiwa itu terpaksa mengungsi di pangkalan pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para pengungsi ini hanya tidur beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini terlihat saat penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama para stakeholder meninjau lokasi pengungsian. Para pengungsi ini juga mengeluhkan kondisi mereka yang sedang lapar lantaran belum makan sejak malam kejadian. Diketahui dari peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 3 mengalami luka-luka. 1 orang yang meninggal adalah perempuan atas nama Sri Umar berusia 21 tahun yang merupakan penjaga toko Ananda. Sementara untuk korban luka-luka ada Salmon Siahailatua, warga Batu Gajah yang merupakan penumpang dari mobil Daihatsu yang terbakar, dan Serdan Nur Sigit Yusuf, anggota Denkaf, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara atau RST Ambon. Korban luka-luka berikutnya yakni sopir mobil Daihatsu Trisman Pariselano berusia 40 tahun. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002 Kelurahan Hunipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 8:30 malam. Kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Oleh selain itu dibuka kalau kepentingan pendidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran sudah diketahui. Tidak usah khawatir, barang-barang begitu semua, sisa-sisa kebakaran. Nanti pada waktunya ada pemberitahuan dari pihak kepolisian baru diperkenankan untuk ya. Tidak usah khawatir, tidak ada yang bisa masuk karena dijaga oleh aparat kepolisian. Ya, oke. Ya, bagian. Pasang polis lain. Polis lain itu dibuka kalau kepentingan pendidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran sudah diketahui. Tidak usah khawatir, barang-barang begitu semua, sisa-sisa kebakaran. Nanti pada waktunya ada pemberitahuan dari pihak kepolisian baru diperkenankan untuk ya. Tidak usah khawatir, tidak ada yang bisa masuk karena dijaga oleh. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, 110 rumah terbakar di Jalan Pala Ambon. Watimena akui akan beri bantuan hanya untuk rumah yang bersertifikat. 110 unit rumah warga terbakar di Jalan Pala, kawasan belakang kota Ambon, Senin 15 Mei 2023 malam. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan ratusan unit rumah terbakar itu kemudian akan diidentifikasi dengan tujuan mengetahui mana rumah yang bersertifikat dan yang tidak memiliki sertifikat. Bagi rumah yang bersertifikat akan diberikan stimulan oleh pemerintah Kota Ambon untuk membangun kembali rumah yang terbakar. Dijelaskan ketentuan itu sudah diatur sesuai prosedur dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang kemudian ditaati oleh Pemkot Ambon. Hal serupa Tribuners juga telah diterapkan saat menangani kebakaran di Pasar Madika Ambon. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002 Kelurahan Hunipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul 8:30 malam. Kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Dari kejadian tersebut sebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Selain itu, 110 unit rumah terbakar sehingga 291 jiwa terpaksa mengungsi di pangkalan pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon. Itu prosedur yang diatur oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang ditaati oleh kami di pemerintah kota. Seperti kita menangani kebakaran di Pasar Merdeka,
sama persis. Setelah 14 hari atau 28 hari penanganan darurat satu-satunya yang kita buat, setelah itu semua bubar. Semua mengurus dirinya sendiri. Kalau rumahnya bersertifikat, kita punya mekanisme sampai dengan 10 tanggung jawab pemerintah kota, 10 sampai 30 tanggung jawab pemerintah provinsi, di atas 30 itu tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi saya rasa tidak ada persoalan soal mekanisme dan prosedurnya, semua sudah diatur. Tinggal kita jalankan sesuai dengan itu saja. Pak, untuk keterlambatan damkar pada saat kejadian itu Pak bagaimana Pak? Nggak ada keterlambatan damkar. Pada saat kejadian itu kan Ya. pada saat kejadian itu kan Damkar itu kantornya dekat dengan lokasi kebakaran. Selalu saja orang mencari-cari celah untuk seolah-olah pemerintah lambat. Tidak. Lokasinya yang sulit juga untuk damkar masuk. Kan? Tapi saya rasa dengan situasi kondisi rumah yang berdekatan, mau damkar ada mau enggak, ya ini yang kita lihat kenyataannya. Ibu Fit, jangan sampai situ. Ibu Fit, di situ. Kancing kembali. Kancing, kancing kawan. Bisa nanti om polisi kan kenapa tuh boleh lain. Kasih misi sudah kasih polisi. Iya betul sudah. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kondisi terkini pengungsi kebakaran di Jalan Pala Ambon, ada 50 balita butuh susu dan popok bayi. Korban kebakaran yang terjadi di Jalan Pala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon saat ini sementara mengungsi di ruangan tunggu Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, Selasa 16 Mei 2023. Berdasarkan data yang dihimpun tribunambon.com di lapangan, terdapat 291 jiwa dari 103 kepala keluarga yang mengalami musibah kebakaran. Dikatakan dari 291 orang pengungsi, terdapat 50 balita yang membutuhkan bantuan berupa susu dan popok bayi. Selain itu, Saleh juga berharap agar warganya mendapat bantuan berupa vitamin, bahkan makanan, selimut, serta pakaian. Pasalnya, sebagian besar korban pengungsian tak sempat menyelamatkan harta dan benda mereka. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002, Kelurahan Hunipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul 8:30 malam. Diketahui kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. baru tadi malam saja sudah dingin karena ada juga pakaian, saya ada pakaian. Terus anak-anak usia di atas usia 1 tahun sampai 2 tahun dia punya susu. Dia pun pampers. Ada sekitar berapa anak-anak bang? Kalau itu belum sekitar anak kita belum tahu, tapi jumlahnya sekitar 50-an anak-anak yang di Bapak punya RT ini Bapak. Selain itu bantuan-bantuan apa lagi yang Bapak yang kira-kira diperlukan? Bantuan seperti itu macam selimut, bahan makan yang utamakan. Bahan makan ya. Terus vitamin, susu anak-anak. Minta lagi susu simplek itu kalau bisa ada untuk anak-anak yang ini begini semua. Oke, terima kasih Pak. Dari ibu-ibu dong ini, itu aja dong. Sama.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Mei 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.